Anda kembali lagi bersama saya Safira Wardoyo dan saya masih bersama dengan CEO dari Indodax, Bapak Oskar Darmawan. Pak Oskar, ini kalau saya mau tanya-tanya, ini rencana kerja Indodax di tahun 2002 itu apa sih? Ya, yang pertama kita ingin menguatkan produk kita sih, karena kita melihat selama beberapa tahun terakhir teknologi kita ini sudah waktunya untuk diperbarui secara total supaya memastikan user experience daripada para trader ini bisa lebih smooth. Karena kan kita harus tahu Indodax ini dibangun dengan awalnya 5.000 user. Sekarang kita punya 4,5 juta member. Betul. Sehingga kita harus memastikan teknologi kita bisa mengikuti perkembangan dari user ini. Yang kedua, kita ingin menguatkan produk kita. Ya, jadi produk kita lagi kita improve supaya lebih inovatif dibandingkan masa-masa sekarang ini. Baik, ada target nggak sih untuk member-member di tahun depan mau nambah berapa banyak nih? Yang tadi mau rencana disiapkan? Kita percaya Indonesia ini kan penduduknya usia muda ya, kira-kira ada 70 juta penduduk yang rata-rata bisa menjadi target market kita. Ya, kalau kita lihat dari Indodax ini kan masih cuma 4,5 juta member, kita rasa masih sangat kecil, terlalu kecil. Jadi kita menargetkan setidaknya kita memiliki member 10 juta orang. Jadi tahun 2022 target Anda menambah member hingga 10 juta? Oh enggak seperti itu ya. Mungkin kita akan menargetkan di angka 6 juta. 6 juta, oke baiklah. Ini kalau untuk Indodax sendiri ada peluang nggak sih buat melantai di bursa, Pak? Ya, itu kalau dari kita sendiri sebagai semua startup di Indonesia, kita pasti pengen dong bisa melantai di bursa. Ya. Kalau dari kita sebagai founder, kita sangat ingin bisa melantai di bursa. Tapi itu tentunya kan masih juga pembahasan di regulator ya. Jadi regulator selaku dari OJK apakah mengizinkan atau tidak. Terus kemudian dukungan dari pemerintah bagaimana. Dan tentunya para pemain di bursa sendiri apakah mendukung daripada Indodax untuk melantai di bursa atau tidak. Baik, ini seperti apa sih bagaimana pertahanan aliran dana di tengah banyaknya pendanaan startup? Ini untuk Indodax sendiri seperti apa? Untunglah Indodax ini dari sejak tahun pertama berdiri hingga sekarang kita itu adalah profitable company. Jadi kita bukan tipe startup yang harus fundraising terus-terusan, membakar uang terus-terusan supaya kita bisa survive. Kita nggak seperti itu. Visi kita dalam membangun bisnis ini dari tahun pertama adalah profit, harus profit. Kenapa? Karena dengan cara itu kita bisa memilih. Kita bisa memilih dan memperkuat internal kita sehingga kita tidak didudukkan pada posisi di mana kita terpaksa mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan visi misi kita. Tapi kalau buat di Indodax sendiri gitu, profit dan bakar uang. Istilah bakar uang untuk perusahaan Anda sendiri seperti apa? Kalau mungkin istilah bakar uang itu lebih sebagai untuk user akuisisi ya, kalau di dalam dunia startup. Jadi bakar uang dalam hal kita melakukan marketing dan lain sebagainya. Tapi kalau secara buku, kita selalu berusaha supaya di akhir tahun selalu profit. Oh baik, jadi itu memang bakar uang memang ada, tapi untuk akuisisi aja. User akuisisi aja. Tapi tetap posisi saat ini memang Indodax carinya profit kan? Betul. Betul. Kalau misalkan Indodax sendiri ini ada nggak sih buat kolaborasi dengan yang lain? Menurut Anda kolaborasi itu seperti apa sih? Pentingnya kolaborasi? Menurut saya kolaborasi itu sesuatu yang paling sangat penting sih, khususnya di era sekarang ini. Karena kita harus tahu setiap orang, setiap perusahaan itu punya kemampuan sendiri. Ya, Indodax seperti Indodax kita memang market leader di bidang kripto. Tapi kita percaya di bidang saham, di bidang forex itu punya market leadernya sendiri. Dan kita nggak mau berusaha menjadi sesuatu yang monopoli ya. Kita bukan sesuatu yang serakah. Kita percaya dengan adanya kolaborasi, kita akan bisa memperkuat setiap pasar masing-masing. Ya, jadi Indodax sangat open sama kolaborasi. Sekarang ini kita juga lagi bicara dengan banyak pihak untuk memperkuat pasar kolaborasi ini. Beberapa pihak itu siapa sih Pak yang untuk mendukung bisnisnya Indodax sendiri? Kita nggak bisa menyebutkan ya, karena Ya, banyak yang baik. ke cover NDA ya. Tapi saat ini kita lagi berusaha untuk membuat sebuah produk inovatif ya, untuk trader kripto di Indonesia. Baik Pak, kalau misalkan melihat nih di negara-negara banyak yang tidak setuju dengan keberadaan kripto tadi seperti yang sudah kita bahas di awal gitu. Ini akan berpengaruh nggak sih dengan kripto di Indonesia gitu? Sedangkan kan yang negara yang memang lagi getol-getolnya untuk tidak menerima keberadaan ini seperti China gitu. Ini seperti apa? Sedangkan yang kita tahu China itu sangat dekat hubungannya dengan negara tetangga kita itu. Ya, kalau kita bicara mengenai negara yang tidak menerima kripto saat ini memang cuma tinggal Cina ya. Ya. Bukan banyak sih, cuma tinggal Cina. Ya. Cina, kenapa? Karena kita harus tahu semua perkembangan teknologi yang internasional ya, itu nggak diperbolehkan masuk ke Cina. Kenapa? Karena
Cina itu pola mindsetnya adalah membangun sendiri semuanya. Dan semua yang dibangun di Cina itu harus bisa dikontrol, diinfluence oleh pemerintahnya. Karena pemerintahnya kan haluannya sosial komunis ya. Ya. Tapi kalau kita bicara negara-negara seperti di US, di Eropa, itu mereka sangat mendukung inovasi Bitcoin dan kripto ini. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita bicara mengarah ke Silicon Valley-nya di sana, mereka percaya bahwa teknologi ini bisa memperbaiki kehidupan manusia. Maka kalau kita lihat pendirinya Twitter atau kita bicara pendirinya Tesla, mereka mendukung banget nih tentang Bitcoin dan kripto ini. Betul. Artinya tidak akan berpengaruh dengan Indonesia gitu Pak? Ya, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena kalau kita bicara teknologi, ya kita harus melihat arahnya lebih ke barat ya daripada ke Cina. Karena kalau kita lihat ke Cina itu kan tentang bagaimana pemerintahnya berusaha punya pengaruh di dalam penjagaan rahasia informasi dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita bicara kebebasan teknologi, kita harus melihat apa yang boleh dan tidak boleh di US sana. Baik, ini saya sekarang ingat nih, Bapak mining Bitcoin sendiri nggak? Aku baru ingat nih, ini pandangan Anda tentang mining Bitcoin ini seperti apa? Kita ada mining Bitcoin, sudah cukup lama dan kita sudah experience cukup lama perihal ini. Kita melihat mining Bitcoin atau mining Ethereum itu sesuatu yang menarik. Ya, sesuatu yang memang saat ini salah satu yang paling profitable ya kalau kita boleh bicara. Biarpun harga listrik kita memang cenderung lebih tinggi dibandingkan negara tetangga, tapi itu bisa profit. Kenapa? Karena memang di Cina sendiri saat ini mining Bitcoin kan sudah tidak diperbolehkan. Betul. Karena listrik di Cina kan listrik subsidi, pemerintah yang bayar. Dengan bisnis mining shifting keluar dari Cina, itu justru membuat mining di luar Cina menjadi profitable. Termasuk di Indonesia? Termasuk di Indonesia. Baik. Oke, Pak Oskar Darmawan, terima kasih atas waktu Anda. Ini sebenarnya masih ingin lagi berdiskusi dengan CEO Indodex, Pak Oskar Darmawan ya. Terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sukses selalu. Demikian perbincangan saya bersama CEO Indodex, Oskar Darmawan. CNBC Indonesia, Beyond Business. Ikuti kisah inspiratif lainnya dari sosok pengusaha sukses di tanah air. Dan saksikan terus The Journey di channel CNBC Indonesia. Ride with me, see the journey. Bye!